Berbagi ya. Jadi di sini ada berbagi atau sharing tentang materi pelajaran kita selama mengikuti kegiatan CGP di LMS di Kabupaten Padang Pariaman ya. Kali ini ada modul 1.1 namanya ya Bapak Ibu. Modul 1.1 itu dibagi sampai 4. Sekarang modul 1.1 sampai 4 ini yang terakhirnya yaitu tentang 1.4, materinya tentang budaya musik. Bapak Ibu coba kita lihat di depan, di sana adalah budaya positif. Budaya positif itu merupakan pembentukan nilai-nilai atau keyakinan besar sekolah sehingga dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Budaya kebiasaan, boleh kebiasaan. Jadi awak harus ada tanya jawab dulu nah supaya ada pertanyaan penting itu Bapak Ibu ya. Melakukan suatu kebiasaan yang baik atau yang positif Bapak Ibu ada yang berupa melakukan kegiatan keyakinan kelas, mengikuti peraturan di sekolah, ada berupa menerapkan 5S Bapak Ibu banyak macamnya lainnya. Di sini konsep budaya positif itu ada 6 yang harus kita bahas. Yang pertama nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat hukum konservasi dan restitusi, kemudian yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan selanjutnya kita akan membahas yang pertama. Nah, yang pertama nilai-nilai kebajikan universal yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sebenarnya pasti sudah tahu dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka itu sudah lama atau sudah setahun ini kita melakukan perubahan kurikulum yaitu MER atau kurikulum Merdeka, yang mana di sana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama anak-anak kita harus ada dimensinya bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Yang kedua bermandiri, bernalar kritis serta berkebinekaan global. Lanjut kita bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai kebajikan yang terdapat pada profil Pancasila ya. Proyek nilai-nilai kebajikan ini sama dengan nilai kebaikan yang harus ditanamkan dalam diri murid kita ya Bapak Ibu di sekolah. Ada beberapa kebajikannya yaitu peduli, rajin, integritas, adil, baik hati, dermawan dan segala macamnya. Harus ada nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan kepada anak murid kita di sekolah supaya terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, yaitu yang kedua disiplin positif. Tadi Bapak Ibu sudah tahu tentang disiplin, kemudian budaya positif sudah memberikan responnya. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Yaitu kebiasaan yang baik atau sikap perilaku yang tutur kata seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid kita ya Bapak Ibu, agar dapat berkembang menjadi pribadi mandiri, dapat tanggung jawab sebagai pendidik. Tujuannya di sini adalah menciptakan siswa yang berdisiplin, memiliki disiplin diri atau perilaku, mulai dari nilai-nilai kebajikan universal dan juga motivasi diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Dan disiplin positif itu harus ditanamkan dulu oleh gurunya di sekolah ya Bapak Ibu, sebelum kita mengajarkan disiplin kita kepada anak didik kita yang mencontohkan dulu kepada anak didik kita. Yaitu mengajarkan dia untuk bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri dan juga nilai-nilai kebaikan. Kemudian disiplin positif itu juga mengajarkan ke arah yang lebih baik dan dapat mengontrol dirinya atau melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan
Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah merupakan yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar itu ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu manusia itu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan primerita ya. Lanjut sekarang kita lanjut yang keempat, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini di sekolah kita telah melakukan banyak menemui beberapa kasus di sekolah ya. Nah, jadi tindakan kita sebagai guru boleh untuk mencari jalan permasalahan dengan ya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke yakinan kelas, Bapak Ibu yang mana 5 posisi kontrol tadi yang pernah Bapak Ibu terapkan di rumah sekolahnya? Hukum tadi contohnya dia menghardik. Nah, apa dampaknya sama murid kita? Ya, misalnya 5 posisi kontrol tadi yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Yang pertama mungkin yang sering dilakukan di sekolah. Ya. Karena anak bisa berubah mengikuti apa yang kita sampaikan. Misalnya contoh kayak anak sekolah Ya, bagus. Ramah sampah pada tempatnya. Terus lalu ya ada sekolah kan disiplin sekolah. Ya. Terima kasih Pak Muhammad yang telah memberikan pendapatnya. Sekarang saya bertanya ya Bapak Ibu, tadi kita membahas 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol ini adalah yang sering kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah yang keempat mentor menerima manajer. Yang perlu kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu, posisi manajer. Nah, kenapa posisi manajer? Posisi manajer ini adalah bahasa guru itu terhadap murid lulus, kemudian dia tidak keras suaranya, nadanya lembut, sehingga bahasa gurunya tidak kaku, membuat anak murid itu merasa bertanggung jawab, merasa terbimbing oleh gurunya ya. Nah, kemudian yang 5 tadi Bapak Ibu, yang pernah Bapak Ibu terapkan yang mana ya? Saya memberikan pertanyaan tematik atau memberikan pertanyaan dari kelima ini yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan yang 5 ini? Mantap. Tergantung kondisi ya Pak Ade. Hukum ya, atau dan lebih baiknya kan nomor 5. Nah, apakah nomor 5 itu bisa kita lakukan semuanya itu tentu karena sifat karakteristik seorang ini pendidik itu belum tentu bisa menyesuaikan di poin-poin nomor 5 gitu. Kebanyakan itu dari satu nomor 2 3. Yang seharusnya sebagai
Pandi. menstabilkan keadaan atau menstabilkan diri Mau kita. pagi nak dong. Yang kedua adalah Dia lagi di video dua di nah, segitiga isi dalam penyelesaian masalah sebuah pandi itu harus berperan sebagai manajer menggunakan segitiga resolusi dalam menyelesaikan masalah melalui tiga tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu tahu nggak menstabilkan identitas itu apa? Misalnya anak kita ada berbuat kesalahan yang fatal. Bapak Ibu tahu nggak untuk menstabilkan identitas itu seperti apa ucapannya? Ya, berarti tujuannya di sini membuat anak kita bertanggung jawab dan mandiri. Ya, oke Bapak Ibu mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang budaya positif. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Iya, ada benar.